Muhammad Diponegoro. Muhammad Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1928 dan wafat pada tanggal 9 Mei 1982 pada umurnya yang ke-53 tahun. Beliau menempatkan pendidikan di HIS Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1942, SMP Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1954, dan SMA B Negeri Yogyakarta pada tahun 1950. Sesudah itu, beliau melanjutkan ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, tapi hanya setahun. Yang belakang sekali atas anjuran dokter, beliau pindah ke Universitas Gadjah Mada, Fakultas HESP jurusan Ekonomi. Pada tahun 1964, beliau berusaha untuk bisa ke Nippon Bunka Gakuin tingkat Sokyu ranking 1 dan dikirim ke Jepang selama 6 bulan. Dan pada tahun 1969 kembali ke Universitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Hubungan Internasional sampai tingkat 3. Selain itu, beliau juga mengikuti beberapa kursus, menguasai beberapa bahasa asing seperti Inggris, Arab, Jepang, dan Belanda, serta pernah menjadi santri di Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Pada masa revolusi kemerdekaan, beliau ikut giat dalam kegiatan kemiliteran. Sekitar April sampai Juni pada tahun 1945 mengikuti latihan militer di Cibarusah, Jawa Barat. Selain itu, pernah menjadi Officer TRI, Tenaga Rakyat Indonesia dengan pangkat Letnan II, menjabat dalam staf Resimen Ontowiryo TNI Masyarakat dan memegang pimpinan Komandan Seksi sampai pada tahun 1947. Pada tahun 1951, beliau menjadi guru tak tetap dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Dinas Penyempurnaan Ilmu dan Keahlian Staf Tingkat Darat di Bandung. Pada tahun 1955, beliau melawat ke Amerika Serikat dalam rangka penelitian tentang Youth Activities dan Youth Leader Grant dari USIS. Sepulangnya dari Amerika, beliau mengunjungi Inggris, Belanda, Prancis, Mesir, Pakistan. Muhammad Diponegoro juga dikenal sebagai dramawan, berpegang pada kebenaran sebagai penulis kisah, sutradara, dan kadang-kadang sebagai pemain. Sebagai penulis kisah, beliau menghasilkan suatu karya asli yang berjudul Iblis, suatu lakon drama yang ditulisnya pada tahun 1961. Naskah itu sekarang sudah diterbitkan dalam bangun-bangun buku oleh Pustaka Panji Mas pada tahun 1983. Drama Iblis dipentaskan pertama kalinya pada 25 September 1961 di Gedung Chunghwa, Chunghui, Yogyakarta. Hari pementasan itu yang belakang sekali diputuskan sebagai Hari Lahir Teater Muslim, yang semula bernama BKKIY, Badan Koordinasi Kebiasaan Istiadat Islam Indonesia Yogyakarta. Beliau menjadi ketuanya selama 4 tahun, dari tahun 1961 sampai tahun 1965. Dan seterusnya menjadi penasihat. Di samping karya aslinya, beliau pun menyadur dan menerjemahkan naskah-naskah drama asing, seperti The Death of Odysseus dari Lionel Abel, Fortune Wrote a Letter dari Theodore Epstein, serta karya Tennessee Williams, yaitu Labbaika, Ya Rabbi, Labbaika, dan Surat kepada Gubernur. Surat kepada Gubernur disiarkan oleh TVRI pada 11 Mei 1982 dengan judul Surat dari Fatimah, dipertontonkan oleh Teater Angka. Dalam anggota penulisan sajak, sebenarnya beliau tak begitu menonjol, karena hanya beberapa sajak saja yang dihasilkannya, berpegang pada kebenaran asli maupun terjemahan. Karya-karyanya dalam bangun-bangun sajak dimuat dalam majalah Gadjah Mada, Media, Panji Masyarakat, dan Siasat. Suatu sajaknya yang berjudul Balada Nyawa Saringan sebelumnya dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah sebagai kisah pendek, diterbitkan secara khusus dalam rangka memperingati ulang tahun teater muslim ke-18. Muhammad Diponegoro juga terkenal karena usahanya mempuitisasikan terjemahan Al-Quran. Karya-karya puitisasi terjemahan Al-Quran yang dibuat oleh Muhammad Diponegoro dimuat dalam majalah Gema Islam, Horizon, Indonesia, Media, dan Suara Muhammadiyah. Selain itu, karya-karyanya dibukukan bersama ciptaan 7 penyair lainnya, yakni Armaya, Jamil Suherman, Gunawan Muhammad, Hartojo Andang Jaja, M. Saribi AFN, Taufik AG Ismail, dan M. Yusmanam dalam Manifestasi.
serta bersama Jamil Suherman dan Kaswanda Soleh dalam Kabar dari Langit. Di samping itu juga diterbitkan secara khusus oleh majalah Kebiasaan Jaya dalam Pekabaran pada tahun 1977 dan oleh majalah Suara Muhammadiyah dalam puitisasi terjemahan Al-Quran Juz 29 dalam 1978. Keduanya diterbitkan oleh 2D dalam Kabar Wigati, Juz 29 dan 30. Salah satu karya puitisasi terjemahan Al-Quran Juz 29 yang berjudul Kalam dimuat kembali sebagai penutup dari serangkaian ceramah terpilih Ramadan in Campus tahun 1402 Hijriah atau 1982 Masehi Jamaah Salahuddin, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam mencari generasi Qur'ani. Di samping karya-karyanya dalam bangun-bangun kisah pendek, drama, sajak, dan puitisasi terjemahan Al-Quran, beliau juga banyak menulis esai, berpegang pada kebenaran asli maupun saduran. Esai-esainya dimuat dalam majalah Budaya, Kebiasaan Jaya, Media, dan Suara Muhammadiyah. Salah satu esainya yang berjudul Suatu Pemikiran Individualitas, Percobaan Memahami Cita Iqbal Tentang Manusia, dibacakan dalam perkara peringatan Iqbal di Taman Ismail Marzuki pada 24 April 1972. Esai itu yang belakang sekali dimuat dalam majalah Kebiasaan Jaya dan diterbitkan dalam percik-percik pemikiran Iqbal bersama karya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Esai lainnya yang berjudul Muhammad Asad Duta Islam Masa Kini yang pernah dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah, diterbitkan kembali dalam Duta Islam sebagai lingkungan kehidupan modern, juga bersama tulisan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Siklus adalah novel satu-satunya yang ditulis oleh Muhammad Diponegoro. Dengan satu novel itu saja, beliau sudah membuktikan kemampuannya sebagai penulis kisah yang berpengalaman. Selain itu, Muhammad Diponegoro juga sudah menyusun serangkaian karangan tentang teknik penulisan kisah pendek dan artikel. Tulisan itu dimuat secara terus-menerus dalam majalah Suara Muhammadiyah pada setiap nomor ganjil. Akan tapi, karangannya tentang teknik penulisan artikel hanya sampai 3 anggota. Pada tanggal 9 Mei 1982, Muhammad Diponegoro sudah menutup usia untuk selama-lamanya di Rumah Sakit Pusat Kesejahteraan Umum Muhammadiyah, Yogyakarta, pada saat dia berumur 53 tahun. Amat disayangkan sekali Muhammad Diponegoro dan karyanya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Pada saat ini, mungkin hanya sedikit anak bangsa yang mengenal Muhammad Diponegoro dan karyanya. Padahal karyanya sangatlah memberi motivasi dan ilmu agama terutama yang berjudul Iblis.